Kita kan biasanya keris itu diidentikan dengan hal-hal yang mistis, bahkan kalau beberapa aliran Islam itu juga ada yang menganggapnya syirik gitu loh Mas Anis. Padahal kan keris itu kan mengandung filosofi yang sangat mendalam juga. Tapi Mas Aldi juga ngubah keris juga? Saya itu punya kiai, kerisnya banyak sama ini. Ketika ngubah yang mau coba Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya yakinlah umat Nabiullah Muhammad SAW itu ditunggu Kanjeng Nabi, sahabat sampai ulama-ulama, insya Allah lah. Ketika dia masih bertauhid sulit lah untuk jatuh pada kemusyrikan yang sebenarnya. Oke, sepakat Pak. Kalau kita lihat filosofi Sunan Kalijogo ya, Sunan Kalijogo juga tidak marah dengan tradisi seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan Sunan Kalijogo juga pernah menjadi empu yang menciptakan keris. Bahkan dibelokkan. Pesannya kan dua. Orang itu kalau ingin selamat, ya memang kudu duwe pusaka. Siji kalimo sodo. Itu kan terkenal kalimat sodo karena ya setelah Hindu kan sulit mengatakan kalimat syahadah. Kalau misalkan Pak Yam, ada kaitannya dengan tadi hal mistis ya, atau dunia lain, katakanlah mungkin makhluk jin Mas Aldi ya. Kan juga di Islam juga ada tadi iman kepada barang yang gaib atau kepada makhluk halus lah jin. Boleh nggak kita sebagai umat Islam itu katakanlah mungkin kerjasama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-182. Seperti biasa di episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabarnya baik Mas Aldi? Alhamdulillah baik Mas Anis. Baik ya. Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu. Siapa itu Beliau Mas Anis? adalah Kiai Amroni Koes. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Alhamdulillah Mas Ani sehat niki. Alhamdulillah. Ini kesekian kalinya dengan kesini Pak Ge. Ngopi dan menyampaikan ilmu kepada kita kan ya. Nah Mas Aldi, kira-kira malam ini kita membahas apa? Nah ini kan kita masuk di bulan Muharram nih Mas Anis. Bulan Suro kalau orang Jawa Ya, bulan Suro. Nah ini ada satu tradisi Jawa yang mungkin kalau sekarang itu masyarakat modern itu menganggapnya sesuatu yang aneh atau mungkin mistis gitu Mas Anis. Itu tentang ngumbah keris gitu loh. Atau ngumbah gaman kalau orang Jawa itu. Nah kan kita kan biasanya keris itu diidentikan dengan hal-hal yang mistis, bahkan kalau beberapa aliran Islam itu juga ada yang menganggapnya syirik gitu loh Mas Anis. Padahal kan keris itu kan mengandung filosofi yang sangat mendalam juga. Tapi Mas Aldi juga ngubah keris juga? Saya enggak punya keris ini Mas. Masa nggak punya? Enggak punya Mas. Kan orang Jawa. Nah, mungkin apakah Mas Anis kah? kalau saya itu tidak ngubah keris, cuman ngubah yang lainnya kan gitu. Tapi apakah tradisi itu termasuk bagian dari tradisi atau kebudayaan orang Jawa asli atau memang ada akulturasi dari Islam? Karena memang kan kadang juga ada seorang kiai yang punya cekelan Pak Yam atau punya gaman tadi ya. Kemudian ketika bulan Suro juga ada ritual untuk bagaimana itu membersihkan keris itu. Nah ini bagaimana Pak Yam? Monggo Pak Yam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa ngopi ngaji Islam. Ngaji online perkara Islam. Sahabat-sahabat yang setia ngopi, muga-muga ngopi ini tambah kental. Amin amin. Tambah kental Pak Yam. Ngaji online perkara Islam selalu mengikuti. Yang pada malam ini sampai pada 100
82. Temanya serem, yaitu malam Suro. Suro itu sebetulnya dari bahasa Arab. 10 Muharram itu masyhur dengan Asyura. Asyura. 10 bahasa Arabnya Asyura. Asyura. Itu jangan dijeda Pak ya kalau bilang Asyura. Kemudian masyhurnya diambil suronya. Oh, nggih. Maaf, kalau diambil depannya kan nggak enak. Iya, nggak enak betul ya. Diambil tengahnya ada suro. Nah, malam 10 suro ataupun 10 Muharram ataupun Asyura itu mengandung sebuah tradisi-tradisi dan kejadian yang luar biasa. Maka akan terjadi berbagai macam pandangan yang tidak akan mungkin disatukan. Kalau kejawen, Suro itu bulan di mana seluruh alam-alam gaib itu menjadi satu perkumpulan di mana sesuatu malam tirakatan ataupun malam nyepi ataupun malam ngumbah jiwa raganya. Atau ada yang mengultuskan bahwa Ratu Pantai Selatan itu Iya, pernah dengar itu. dan sebagainya lah. Berarti termasuk Suro kalau menurut ada pandangan juga harinya itu ya. Iya. Kaum alam-alam gaib itu ya. Alam-alam gaib melakukan pesta, melakukan ritual dan sebagainya. Sampai onong sing kondo Nyi Roro Kidul mantu 40 dino 40 bengi, macam-macam lah. Kalau dalam pandangan Islam, Suro itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul. Min ashal hurum, bulan mulia. Kemudian memang puncaknya 10 Suro, 10 Muharram itu karena Allah memperlihatkan pertolongannya kepada orang-orang soleh, kepada nabi-nabinya itu malam itu. Mulai Nabi Ibrahim ketika selesai tidak bisa dibakar. Dalam Al-Quran jelas, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, itu ketika dibakar Namrud, maka tidak ada terjadi apa-apa. Itu ya, bulan Suro. 10 Muharram Suro. Kemudian kapalnya Nabi Nuh ketika bersandar setelah terjadi gelombang banjir besar, banjir bandang gitu ya. Itu 10 Suro. 10 Muharram juga 10 Muharram juga. Kemudian ada tradisi bubur Suro itu karena yo syukuran karena manusia selamat itu karena generasi Nabi Nuh. Nabi Nuh. Seluruhnya habis, hanya tinggal orang yang beriman. Yang di Maka kapalnya kalau dipertanyakan apakah dunia ini pernah kosong dari kemusyrikan dan kemunafikan? Pernah ya? Pernah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang yang termuat di dalam kapalnya Nabi Nuh. Berarti termasuk kita ini termasuk bagian dari pasti orang yang dari orang-orang Nabi Nuh, keturunan yang ada dalam kapalnya Nabi Nuh. Tapi enggak keturunan Nabi Nuh, ada juga keturunan Nabi Nuh. Berarti kita Duriah Nabi nih. Makanya kemudian mereka membuat syukuran bubur Suro itu. Ya syukuran lah. Masalah buburnya nggak usah dipikirkan. Mau bubur, mau merah putih, mau apa? Mau chicken. Sekarang kan malah anak-anak seneng duit Mas Anies. Iya. Kon bang, kira-kira milih bubur apa duit Pak? Ya duit ya ora apa-apa, rasa bancaan. Duit itu kok kayak bubur. Yang penting bentuknya adalah syukur. Syukur. Kemudian ada yang Suro itu ngumbah keris. Maka ini juga akan terjadi hukum yang berbeda. Ketika orang-orang yang keras akan langsung memvonis itu syirik. Karena ada kekuatan selain Allah. Menganggap ada kekuatan selain Allah. Tapi orang-orang yang bisa memahami adat Jawa itu bukan kemusyrikan, tapi ada sebuah tradisi Jawa. Mergo kalau ditanya, lho nang apa dikumbah? Lah malah dikumbah ya rusak tuh Pak. Berarti menganggap bahwa perkara yang rusak itu termasuk perkara sing anyar. Gitu. Menganggap ini rusak itu berarti perkara-perkara sing tidak akan mungkin menjadi dituhankan kan. Tidak akan abadi kan Pak. Tidak akan abadi. Kemudian cara ngumbah ya golek jeruk mau. Saya itu punya kiai, kerisnya banyak sama ini. Ketika ngumbah ya maca bismillahirrahmanirrahim. Maka saya yakinlah umat Nabiullah Muhammad SAW itu
ditunggu Kanjeng Nabi, sahabat sampai ulama-ulama, insya Allah lah ketika dia masih bertauhid sulit lah untuk jatuh pada kemusyrikan yang sebenarnya. Oke, sepakat Pak. Kalau kita lihat filosofi Sunan Kalijogo ya, Sunan Kalijogo juga tidak marah dengan tradisi seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan Sunan Kalijogo juga pernah menjadi empu yang menciptakan keris. Yang membuat keris itu Iya, ya? maka ada yang mengatakan kalau kita masuk ke makomnya Sunan Kalijogo ada Empu Supo itu. Iya, Empu Supo. Empu Supo sendiri itu ya Sunan Kalijogo. Oh, Ada yang menggambarkan berpendapat demikian seperti itu. Nah, keris sendiri itu ada sebuah ritual tirakat, Mas. Saya itu pernah ke Pandai, orang nggawe gaman saja. Itu diukur pandangnya berapa, membaca sholawatnya berapa. Itu harus membaca sholawat segini. Berarti nggak sembarangan Iya, gitu ya nggak kita? sembarangan. Krono nggawe ini ora sembarangan diwacoke sholawat, diwacoke la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka pantas mempunyai satu kelebihan. Yo landepe, kekuatannya juga dan sebagainya. Maka Sunan Kalijogo tidak marah, bahkan dibelokkan. Pesannya kan dua. Orang itu kalau ingin selamat, yo memang kudu duwe pusaka. Siji kalimo sodo. Itu kan terkenal kalimat sodo karena ya setelah Hindu kan sulit mengatakan kalimat syahadah. Gitu. Kemudian yang kedua dalimo. Yang orang-orang akhirnya merah delima. Padahal enggak itu. Cincin itu ya? Iya, cincin kan wah ini merah delima. Merah delima ini. Dalimo itu sebetulnya ada surat Al-Qur'an yang belakangnya dal semuanya. Dalnya 5, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dal 5 lagi. Ini kan ketahui kita, Mas. Kul katakan, kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Itu kudu dicekeli Gusti Allah kudu siji. Orang-orang Hindu itu membantah. Lah nek pangeran siji ki piye wong pangeran akeh wae ora sugih. Wong pangeran akeh wae ora sugih. Ya ora makmur. Lah nek siji kan andri. Gak koyo ngono kuwi. Kul wallahu ahad, Allahus somad. Siji zat siji ki mau sing nyukupi kebutuhane makhluk. Jadi Allahus somad, Allah yang mencukupi kebutuhan makhluk. Seandainya seluruh dunia itu memohon kepada Allah, Allah kabulkan, tidak akan ada yang sulit. Karena Allah itu Allahus somad. Jadi tidak ada kata antri atau apa? Tidak ada. Seperti jarum yang dimasukkan kepada air laut. Serup semua terpenuhi. Dan tidak akan pernah ada yang tertinggal sama sekali. Maka nanti munculnya kemudian ayat kursi. Ayat kursi itu maksudnya ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ini ketauhidan. Nah, orang yang memegang kalimat syahadat dan dalimo kul huwallahu ahad itu akan selamat. Lam yalid wa lam yulad. Pangeran ki ora dilahirake ya ora anak, ora ibu, ora bapak. Gambarane walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah iku ora padha karo makhluke. Nah ini kalau orang itu bertauhid begitu, dia akan selamat. Karena kan keris itu kan juga ternyata melambangkan tauhid juga kan itu. Betul, nggih. Jadi antara Wirongko sama kerisnya itu maksudnya adalah menyatunya Tuhan dengan manusia. Maksudnya ketauhidan itu sendiri ya. Lah nanti puncaknya adalah manunggaling kawula Gusti. Walaupun ini jangan sampai disalahpahami manusia jadi Tuhan ya. Dan pada akhirnya Sunan Kalijogo sendiri dalam Wahyu Kolosebionya juga menggambarkan tentang manunggaling kawula Gusti. Nah, itu artinya apa? Orang harus tirakat. Kemudian harus bersih-bersih diri. Orang membuat keris harus tirakat, harus topo, harus resik awake. Harus suci dalam keadaan suci ya. Maka kalau kita
mengambil filosofi daripada ngubah keris itu, karena kita tidak orang-orang yang aliran keris itu, ya kita tidak empuh Pak ya. ya kita membersihkan jiwa kita, pikiran kita, kemudian hati kita, baik rasionalitas kita ataupun spiritual kita bersihkan. Berarti ngubahnya itu ngubah kepikiran dan hati ya? Ya, pikiran kita dan hati kita. Bagaimana awal Muharram itu betul-betul jiwa raga kita menjadi jiwa raga yang bersih dan kita ganti dengan satu hal yang positif. Baik, ya. Menghilangkan yang negatif, kita ganti dengan yang positif. Tapi kan sekarang kalau kita bicara tentang pikiran dan hati ya, Iya. Ustaz, tapi ada itu kadang kita manusia ya, itu hanya memakai pikirannya saja dan kadang tidak memakai hatinya, atau mungkin ada juga yang pakai hati, emosional gitu loh, tapi nggak pakai rasionalitasnya gitu. Kalau gitu gimana cara menyatukan dua itu Pak Yai? Maka begini, ada satu semacam teori ataupun semacam, jadi ketika masuki tahun baru, maka kita harus bersih-bersih pikiran kita. Dengan cara apa? Satu, kita harus mengakui bahwa kita itu sering berpikir negatif, baik untuk kita maupun orang lain. Jadi berpikir kotor Pak ya. Iya, berpikir negatif itu bukan hanya yang kotor saja. Negatif itu begini, seolah-olah kita itu tidak pernah berbuat baik. Oke. Sing dipikir elek negatif terus. Koyok-koyok awake dhewe ora sukses-sukses. Betul ya. Koyok awake dhewe gagal-gagal. Dadi sing putus asa ya. Nah, sing ilingi sing elek-elek. Koyok jomblo terus Pak. Nah, kok jomblo terus bagaimana? Iya. Tapi kan kita emang zaman sekarang itu zaman yang penuh kecemasan seperti itu. Nah, makanya harus kita cuci. Itu kita hilangkan semuanya. Kita hilangkan semuanya. Kita tata kembali dengan hal yang positif-positif. Oke. Jangan kita negatif saja. Kata Gus Dur, kalau kamu hanya menyesali masa lalu, maka penyesalan itu tidak akan merubah apa-apa. Iya. Betul. Jadi kalau kamu hanya ingat masa lalu, masa kejelekan, kegagalan, ketidakberhasilan, koyok-koyok awake dhewe iki urip iki mau menjadi beban hidup baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, harusnya gimana Pak Yai? Nah, harus kita ganti dengan hal yang positif. Berarti Positif menatap itu apa? masa depan. Contohnya begini. Ada filosofi anak kecil. Oke, anak kecil. Itu memang dia kadang-kadang nangis, tapi nangisnya sebentar. Setelah itu tertawa. Iya. Kadang-kadang dia kelahi, tapi setelah kelahi tidak ada dendam, tidak ada benci. Ya sudah. Kadang-kadang malah wong tuane sing belani saya tukaran bocah wis Damai lagi. Kemudian anak kecil itu memang kadang-kadang gagal, tapi dia bangkit lagi. Sama nak dulu anak kecil naik sepeda. Jatuh. Wah, itu kan tidak pernah menyerah itu. Iya. Nah, maka filosofi anak kecil ini kita bawa. Ternyata bahwa pikiran negatif itu bukan bawaan kita. Oke, bukan bawaan kita terus. Karena sejak lahir kita masih kecil tidak pernah kata frustasi, juga tidak pernah. Tidak ada kata dendam. Tidak pernah kalau kelahi kemudian menilai orang lain jelek. Ternyata dulu kita kan bagus loh seperti itu. Ya Allah fitrah tadi ya. Iya. Tapi mungkin karena gini Pak Yai, anak kecil itu kan hatinya masih lembut dan pikirannya, maksudnya kalau bahasa kita pikirannya masih belum dolor. Nah. Kalau sekarang kan kita sedikit-sedikit, wah masa aku dijotos rak bales gitu loh. Nah, maka kita kembali, kita ambil bagusnya, ambil positifnya. Artinya kalau memang ada gesekan sama orang lain, ya sudahlah. Ya sudah, segera untuk damai. Kemudian kalau kita ada kegagalan, ya nggak usah terlalu dipikirkan, bangkit lagi. Kata Gus Dur itu begini, jika kamu membenci orang karena tidak bisa membaca Al-Quran, maka kamu tidak menuhankan Allah, tapi menuhankan Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang beda beragama dengan kamu, maka kamu tidak menuhankan Allah, tapi menuhankan agama.
Jika kamu menjauhi orang yang melanggar, menabrak moral, maka kamu tidak menuhankan Allah, tapi menuhankan moral. Lalu bagaimana? Kalau kamu betul-betul menuhankan Allah, harus menerima keberadaan keberagaman ini. Kalaupun ada orang kurang, itu memang Allah ciptakan, dia adalah ada sifat kurangnya. Maka harus kita terima. Ada takdir itu Pak Im ya, Ya. yang harus kita terima kan. Maka gitu. kalau kita kemudian ada kurangnya, kita terima. Maka harus kita berpikir positif kita. Apakah kita selama hidup tidak pernah sukses? Apakah kita hidup tidak pernah ada yang berhasil? Nah, memang puncak hidup itu kan intinya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Tapi sebelum kembali kepada Allah, kita kan akan ada satu prestasi untuk ikhtiar kita. Itu untuk nanti melaporkan kepada Allah gitu ya. Sampai ada khairukum anfa'ukum linnas. Tapi kalau semua harus menerima nih Pak Yai. Ya. Tadi kan kita harus menerima orang dengan kekurangan dan lain sebagainya. Misalnya kok kekurangan sifatnya itu menyalahi kita atau membuat kita marah lah. Itu bagaimana ya? Misal mungkin ada batas-batas yang dia langgar itu loh. Yang kemudian berefek dengan pribadi kita atau kehormatan kita misalnya. Nah, maka begini. Ketika hatimu itu lembut, maka kesalahan orang lain sebetulnya itu suatu hal yang alami. Apakah ular itu menyadari kalau dia berbisa? Enggak. Kan enggak toh. Kita tahu berbisa karena ular ketika digoda dia akhirnya menggigit dan keluar bisanya. Sebetulnya kekurangan kesalahan orang lain ada yang bisa ditolerir, ada yang bisa tidak bisa ditolerir, ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Maka Allah sendiri itu kan ada 3 yang bisa dimaafkan. Dalam hadis itu innallaha ta'ala tajawaza li an umati, 1 al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Orang tidak sengaja, orang lupa atau terpaksa dia melakukan sesuatu, Itu yang bisa dimaafkan oleh Oke. Allah. Misalnya Mas Anis puasa-puasa lupa minum, Allah kan memaafkan. Walaupun sampai kenyang Pak Iya, ya. iya. Ya. Kemudian orang Terpaksa coba tadi. terpaksa, karena orang gelem ngombe pateni lho, maka boleh. Yang nggak boleh kecuali 2, memperkosa dan membunuh. Karena kalau memperkosa ya berat hukumannya, membunuh ya dibunuh. Kemudian orang yang tidak sengaja itu dimaafkan. Mas Anis di perapatan ada perempuan cantik katokan cekak ning ngarepe persis. Kan terpaksa melihat. Kan orang sengaja Mas Anis. Iya, betul. Maka Allah memaafkan. Ya berarti nggak apa-apa boleh Pak Nggak ya. apa-apa, Ya. boleh. Kalau Yang nggak terpaksa boleh mencuri itu- gimana Pak Yai? Kalau yang nggak boleh itu kemudian dilihat ini nggak boleh. Ya. Kalau nggak sengaja lihat, Nah, dimaafkan. kalau keterusan Pak Yam. Nah, yang nggak boleh. Katanya kan kalau udah kedip nggak boleh Nah. lihat lagi. Jadi kemudian ternyata Allah itu memberikan satu toleransi. Oke, Maka oke, kalau iya, temannya iya. itu lupa, nggak sengaja, Ya dimaafkan. ya dimaafkan. Tapi kan kata Roma Irama kan kalau berulang-ulang, lah itu berarti tidak disengaja, tidak lupa, tapi artinya Ada disengaja. unsur kesengajaan ya. Nah itu yang bagaimana kita untuk membimbingnya untuk tidak mengulangi hal seperti itu. Artinya kita nggak hanya menjudge tapi kita juga bantu untuk mengkoreksi kesalahannya mungkin ya. Betul. Oke, Pak Yam, kembali ke bulan Suro ya. Kenapa tradisi Jawa itu tadi ada ngubah keris atau ngubah gamelan itu di bulan Suro? Kan kalau di Islam kan bulan Suro adalah momentum kita karena ini tahun baru kan gitu kan ya. Untuk membersihkan diri, untuk bagaimana itu pola pikir kita dibersihkan agar yang kotor-kotor itu dibuang semuanya. Nah ini kenapa kok tadi yang budaya tradisi Jawa itu apakah ada kaitannya dengan makhluk lain atau tadi dunia mistis tadi itu Pak? Ada sebagian yang tetap menganggap bahwa itu ada hal-hal yang mistis. Ada yang menganggap seperti itu. Dan itu adalah masih orang-orang yang tanda kutip ya, masih dalam aliran kejawen. Oke, berarti masih menganut tradisi leluhur gitu ya? Iya. Walaupun kita nggak memungkiri bahwa ada makhluk lain memang selain manusia juga kan. Karena Iya. juga ada iman kepada hal yang Betul. gaib. Begini, semua itu ada kemungkinan. Kemungkinan.
Wong setan itu menyesatkan orang itu bukan hanya dalam keris saja. Ya toh? Loh. HP. Banyak orang-orang yang tersesatkan bukan karena itu. Ya. Bahkan Rasulullah itu tidak mengkhawatirkan tentang seperti itu. Iya, Yang dikhawatirkan adalah umatnya itu satu harta, tahta, wanita. Oh, itu malah yang dikhawatirkan. Iya, yang ya? dikhawatirkan Rasulullah itu. Harta, tahta, Wanita. Berarti Ya perempuan-perempuan seperti itu tokoh-tokoh berbahaya. kita itu kan karena apa itu? Yang jatuh kemarin itu. Karena kan wanita. Iya, yang nyawer. Itu sudah ada 3 loh Pak, tahta, Iya. harta, terakhir wanita itu ya, Wanita. sudah ada semua itu. Iya. Yang dikhawatirkan malah itu. Saya yakin orang-orang yang Islam itu tidak akan jatuh lah pada kemusyrikan itu. Pasti dia akan kembali akan sadar. Kalau misalkan Pak Yam, ada kaitannya dengan tadi hal mistis ya, atau dunia lain, katakanlah mungkin makhluk jin Mas Aldi ya. Kan juga di Islam juga ada tadi iman kepada barang yang gaib atau kepada makhluk halus lah jin. Boleh nggak kita sebagai umat Islam itu katakanlah mungkin kerjasama atau apa ya istilahnya? Istighdamul jan. Itu gimana Pak Yam? Jadi begini, itu pun ada 2 versi. Ada orang yang bekerjasama dengan jin. Wah, karena sama-sama makhluk Allah dan itu dianggap tidak masalah. Podo-podo makhluknya kan itu ya? Tapi ada yang menganggap masalah. Gimana itu? Kalau yang tidak menganggap masalah, wong Nabi Sulaiman juga pernah bekerjasama dengan jin. Tapi nanti lo kan itu Nabi Sulaiman. Lah Bukan kan kita. Nabi sebuah figur kan begitu. Iya. Ya, yang harus dicontoh kan ya? Ada yang mengatakan jangan. Karena tipu daya jin ataupun tipu daya setan, iblis itu kan menyerupai. Iya, iya, iya. Dikhawatirkan nanti iltibas ataupun dikhawatirkan nanti antara jin dan iblis atau setan itu tidak diketahui. Iya. Dan banyak sekali Yang seperti itu. yang seperti itu. Artinya kejerumus. Iya, yang terjumus. Puncaknya yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Iya. Karena apa? Istihmul jan yang kemudian dia terperdaya, kemudian dimasuki oleh iblis dan sebagainya, yang dikhawatirkan adalah su'ul khotimah. Mungkin bahasa orang Jawa itu perewangan Mas Anis. Ya, ada teman perewangan itu ya. Kalau gini Pak Yam, bukan tadi. Sebenarnya dia tuh nggak ada minat untuk kerjasama dengan tadi makhluk jin kan. Tapi karena ada warisan leluhur kan mungkin dari bapaknya atau dari mbahnya macam-macam. Itu kan ada katanya. Kalau sudah kontrak dengan makhluk lain nanti turun temurun itu. Lah terus kita sebagai generasi saat ini kan gitu kan nggak tahu apa-apa Wah, ini ujuk-ujuk jadi bahas jin. dapat warisan seperti itu Pak Yam. Kan tadi lewat keris ya atau lewat gaman. Nah, bulan sono kan momentum untuk mengubah keris itu gimana? Banyak kiai loh yang dulu itu ada bahkan ada cerita satu kiai yang naik haji, Iya. gitu, tidak naik kapal tapi digondong jin kan begitu. Ya pernah. kan? Ya. Iya. Cerita dari iki tok percaya kena ora ora Quran ora hadis. Setelah tengah-tengah perjalanan kiai ini dicemplungake ning laut. Jin datang untuk pengen nyenengi bunyainya. Oh. Lah untung kiai ini ampuh. Loh. Iya. Sebelum dia datang masuk ke kamarnya, kiainya sudah di kamar. Lah kalau Mas Anies sudah bisa seperti ini, monggo lah. Ini mungkin sama kayak kalau misalnya contoh Nabi Sulaiman kan, Iya. itu kan beliau lebih ampuh daripada jinnya. Betul. Maka kita mengukur. Oke. Ukurannya bagaimana? Kalau sudah seperti itu silahkan untuk ikhtidamul jan atau mengambil khodim Dengan khodam jin. dengan jin. Bukan kebalikannya, malah kita nanti diperdaya. Jadikan kodam oleh jin Nah, ya. kalau kamu belum tingkat seperti itu ya jangan. Oke. Malah bergantungnya sama jin ya Malah jangan. bergantung dengan jin akan tertipu dengan Terus ketika tadi warisannya ke anak lurunya itu bagaimana cara untuk mengatasi itu? ketika kita sudah tidak berkomunikasi mengurusi lah. dan menolak untuk tidak mendapatkan bantuan dari dia, ya sudah selesai. Oh gitu ya. Artinya sudah tidak tahu mau tentang tadi ya. Iya, Misalkan punya keris itu. maka kemudian ning Demak Iya. itu ada sing jaga pusaka utawa menerima hibah wakaf pusaka. Iya, ada Di pernah Cilacap dengar itu. juga ada. Bahkan ada tempatnya. Ditulisi nanti. Oh, ini wakaf dari keris dari ini, dari ini, dari ini. Ini keris dari Mas Aldi gitu ya. Nah, maka silakan Iya. untuk mewakafkan barang-barang wasiat hajinya kepada
Yang siap ya, berkompeten, yang siap ngerawat. Kalau kita nggak siap, mending kayak gitu Mas Aldi. Nanti keris-keris yang banyak tadi bisa diwakafkan di situ. Ayam ini menarik Pak ya Mas Aldi, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Imroddin Qais dan Mas Aldi. Nah Pak Kiai tadi menarik tentang kita membahas bagaimana kita harus terjaga dari makhluk lain. Kalau memang kita nggak bisa, ya sudah pasrahkan kepada yang mampu kan begitu. Nah sekarang kita membahas tentang fenomena hari ini Mas Aldi. Bagaimana kita sebagai seorang orang Islam ya, itu kan menjaga marwah satu agama kita. Yang kedua, bagaimana moralitas hari ini itu terkadang malah kebalik-balik Pak Yam. Yang katanya itu orangnya itu soleh, tapi delalah juga ada ketahuan jadi toleh atau enggak baik. Itu gimana Pak Yam, fenomena itu Pak Yam? Begini, sekarang ini banyak orang yang memandang orang itu hanya karena kulitnya satu. Oke. Sing penting gebiare Wah itu ya. wah, maka diwahkan. Dimuliakan, dihormati itu ya. Berarti hanya bagian luarnya Luarnya saja ya. saja. Sementara kebatiniannya kita belum tahu. Betul. Nah, ketika yang wahnya saja itu diwahkan, sementara tidak ada sinkronisasi dengan kebatiniannya seorang, maka akan mudah jatuh. Karena dia hanya sebuah kulit saja, tanpa isi, akan menjadi ringan. Ya. Yang kedua, karena orang itu tidak berpikir sing paling apik untuk sing apik untuk yang terbaik dan kebaikan bersama, itu kan kangelan. Yang ada bagaimana teman saya menguntungkan saya, Keluarga saya, kelompok saya. Ya. Maka siapapun dia tidak peduli, sing penting ada keuntungan kembali pada Dirinya. saya. Maka kalau seperti ini tidak ada objektif, maka yang terjadi ya begitu, ketipu. Maka benar tadi Mas Aldi itu, karena fenomena seperti ini maka orang banyak cemas. Wah kok gini, loh kok tergagap-gagap. Sesuatu yang dianggap baik ternyata buruk. Maka ada istilah zaman kolobendu itu loh. Zaman kolobendu itu apa Pak Yam? Itu zaman fitnah di mana orang yang baik ikut disingkirke, orang yang jelek gitu ikut ditangkringke di atas, dipanggungkan ya. Iya, fitnah luar biasa. Maka kalau seperti itu, maka janganlah kamu ikut arus. Ngelio urip tapi ojo keli. Ikuti arusnya tapi ikuti arusnya tapi jangan terhanyut oleh arus itu. Artinya sekalipun kita mungkin ikuti arus, tapi kita harus bisa berenang gitu ya. Betul, harus kita punya pendirian. Kecemasan muncul. Contoh begini, ada satu pertanyaan. Mungkin Mas Anis nanti bisa menjawab. Gantian saya yang tanya. Nikah itu kan katanya membuka jalan rizki dan jalan barokah. Pertanyaannya, mengapa banyak perceraian? Karena faktor ekonomi. Oke, jawab Pak Yam nih. Iya. Karena mungkin tadi pintu rezekinya belum kebuka. Salah Mas Anis. Apa Pak Yam?
Karena dia menutup pintu hati bersyukur kepada Allah. Oh, karena ada bersyukur gitu Iya. ya. Iya. Banyak orang yang nikah sementara ekonominya kuat, Heeh. hidupnya mewah, Cerai juga. cerai juga kan, karena dia menutup pintu syukurnya kepada Allah, Tidak menerima apa tidak adanya. menerima apa yang Jadi kalau orang Jawa kan ada nerima ing pandum itu Pak ini. Jadi antara dunia dengan hati itu tidak sama. Wong ku nek ora syukur, akhirnya semua menjadi salah di hadapan dia. Loh, maka banyak orang mengatakan kebahagiaan itu bukan di rumah mewah atau di istana. Tapi kebahagiaan itu apabila kamu mau mensyukuri apa yang ada dan apa yang kamu Miliki. miliki. Mungkin kayak membuka pintu rezeki tapi kita nggak mau masuk gitu loh mungkin. Jadi tidak mensyukuri apa yang tadi kita misal punya istri yang sudah soleha, walaupun nggak terlalu cantik lah, Iya. tapi kita nggak bersyukur di situ. Nah, pintu syukurnya ditutup. Hmm. Maka ketika pintu syukur itu ditutup, dia menutup diri dengan syukuran itu. Gitu. Maka ya terjadi seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kebutuhan sudah terpenuhi Mas Aldi, cuman banyak keinginan yang belum tercapai. Iya. Maka begini Mas Anies, ini untuk mbak-mbak itu. Mbak-mbak ya. Mbak-mbak ini Silakan, banyak. silakan. Banyak sekali perempuan yang sengsara Hmm. di tangan laki-laki yang kaya tapi berperangai buruk. Oke Pak, diulang lagi Pak, coba. Loh, banyak perempuan yang sengsara dengan kemewahan laki-laki yang berperangai Buruk. Harusnya bagaimana Pak? sebaliknya banyak perempuan yang bahagia walaupun dengan apa adanya bersama laki-laki yang baik. Oke. Ya sekarang jumlahnya tidak sedikit Mas Anies. Yang Kategori mana, Pak? baik Yang- dan buruk itu gimana Pak ya maksudnya? Kadang kan ini tadi ada Iya. kalau bendu ya. Misal Dikasih Mas Anies nih masyhur. kelihatannya Iya. baik, pakai peci gitu. Kan nggak tahu kan. Kebaikan itu kan harus melalui dua hal. Hmm. Yo zuhiri yo batini. Oke. Hmm. Kesehariannya. Kalau dia beragama Islam, maka lihat sholatnya. Oke. Lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia akan bisa menjadi imam yang Baik. baik. Selain sholat Kalau Pak. sholatnya dewi ora iso, mana mungkin dia menjadi imam dari Keluarga. keluarganya. Kalau selain sholat Pak Yai, kalau sholat kan orang bisa sholat lah Iya. semua. Karena Kadang kita sulit yang kedua, menilai. orang yang mampu mempunyai istainu bisobri wasolat. Laki-laki yang sabar. Wastainu bisobri wasolat. Intinya orang yang nggak ngamuan lah ya. Oh Pak Yam, ini kenapa kok laki-laki harus sabar Pak Yam? Apakah karena perempuan itu banyak maunya kemudian kita harus sabar atau gimana itu? Begini, orang itu kalau kita coba saya bacakan Al-Quran ya. Ya, Iya. siap. Kata-kata sabar itu pasti akan digandeng dengan sholat. Ketika engkau menjadi seorang laki-laki yang memimpin seorang perempuan dan anak-anak, maka dalam Al-Quran berkata, wa'mur ahlaka bisolat, wastobir alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan sholat, wastobir dan bersabarlah. Memberi contoh dan memerintahkan anak-anakmu sholat. Lanas auluka rizko, aku tidak meminta rezeki dari kamu, kata Allah. Nahnu narzukuka, aku yang memberikan rezeki kepada kamu. Maka sholat dan sabar itu seiring. Karena kalau tidak ada kesabaran, pemimpin kok tidak sabar, maka kasihan yang dipimpin. Orang kok tidak punya syukur, sabar dan syukur itu tidak gandeng, ya akan terjadi malapetaka. Nah, mungkin karena orang yang nggak sabar ya, itu Iya. kan biasanya ketika mengambil keputusan juga buruk juga kan. Pak Yai? Emosionalnya yang muncul, tidak kesabaran. Kamu punya istri cantik, tapi gemuk misalnya Mas Ani. Jangan kamu, wah gak enak, gemuk kan jangan gitu. Tapi kamu paham yang positifnya, alhamdulillah duwe bojo lemu, ya toh. Kira-kira pomone disikep kan tambah kenceng, ya toh. Atau paling enggak Daripada kalau break. gitu kan diajak olahraga mungkin Pak Nah, Yai. nanti kalau jak apa-apa kan enak wong lemu ya toh. Sing gering alhamdulillah di bojo gering pomone jak apa-apa kan enak enteng kan gitu. Maka syukur itu menjadi satu pintu untuk kebaikan, digandeng dengan sabar. Pak Yam, sabar tadi kan gandengannya dengan sholat ya. Iya.
mungkin nggak ketika ada sholat kemudian tidak sabar, atau sebaliknya orang sabar tapi tidak sholat? Karena tadi kan seiring kan. Iya. Hmm. Orang itu mampu menjalankan sholat, Heeh. itu harus dimulai dengan sabar. Kalau rak sabar harus rak sholat. Atau mungkin dekelat-dekelit tok. Orang sholat akan membawa orang menjadi sabar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sabar itu. sabar. Oh, iya. Maka kriteria laki-laki dan perempuan itu harus itu. Oke. Untuk menghilangkan kecemasan bahwa kamu punya Tuhan, kamu punya Allah. Iya. Itu loh. Maka ukuran orang itu bukan sukses dan tidaknya, mencapai tujuan apa tidaknya. Jangan dihitung begitu. Orang yang bodoh jadi DPR akeh. Sing pinter ya toh ngojek Mas Anis. Ini maksudnya pinter dan bodoh itu dalam hal apa? Contohnya ya, ada orang ini, ada cerita ini. Dulu waktu SMP SMA, ini 2 orang bareng itu. Satu angkatan. Okay. Sing sisi gobloknya rendah, nirun terus kalau dekne. Sing sisi pinter. Setelah selesai rumah tangga, yang goblok jadi DPR Mas Anis. Sing pinter isih Grab Gojek gitu loh. Iya, iya. Saking irinya, yang Grab Gojek itu nggak pernah mau lewat kantor DPRD. Padahal tuh orderan banyak loh kalau di situ loh ya. Dia nggak mau karena manda gitu. Itu juga akhirnya menutup pintu Syukur ya. syukurnya kepada Allah. Jadi orang itu sudah ada garisnya masing-masing. Iya. Kebahagiaan itu ketika kamu mensyukuri apa yang ada. Apakah yang DPRD itu selamanya membawa kebahagiaan? Enggak juga kan? Enggak. Yang DPR kemarin nembak kepala orang itu kan ya. Sementara yang Gojek tidur neng dhuwur motor, enggak masalah itu loh. Iya. Nah, maka bagaimana untuk mengatasi kecemasan itu? Solusinya adalah wasta'inu bisobri wassalah. Karena kan sekarang banyak mungkin ya orang pinter Pak ya. Yaitu mungkin S1 sampai S3 sampai katanya Yai Khairul Alamin itu sampai watuk gitu. Nah, itu kan banyak yang jadi kemudian orang-orang besar. Tapi kemudian ketika dia diberi jabatan, diberi kekuasaan lah dalam satu pemerintahan, itu malah banyak yang menyeleweng. Itu apakah dia itu tidak punya tadi sabar tadi Pak Yai? Mungkin kan walaupun dia punya banyak uang tapi dia nggak sabar ketika menghadapi cobaan, godaan, wanita, harta itu mungkin. Faktornya banyak Mas. Tapi ya tidak lepas dari 3 itu. Jadi Laki-laki yang baik di hadapan perempuan yang buruk, dia juga bisa menjadi buruk. Sebaliknya juga kayaknya Pak Yai. Sebaiknya juga begitu. Maka kebaikan itu mahal harganya. Kemudian apa? Sistem itu menjadikan orang dipaksa untuk melakukan satu kejahatan. Ya. Itu loh. Kalau nggak jahat, maka kamu akan Kalah. hancur. Hancur ya. Balik malah ning moso kala bendu iku mau. Gitu. Maka ada begini. Kalau kamu ingin temannya banyak, ikuti arusnya. Ikuti modenya. Kalau nggak ikuti mode, kamu akan sendirian. Dikucilkan ya. Dikucilkan. Nah, makanya kalau kamu ingin tidak cemas dalam kesendirian, kamu harus mempunyai kreativitas. Walaupun dalam keadaan sendiri, kamu tidak akan ada cemas. Karena apa? Kamu mempertahankan sebuah tradisi yang baik. Kemandirian. Maka harus dipersiapkan. Kalau kamu ingin sendiri dengan keadaan kebaikan. Jadi itu sendiri tapi tidak sepi Pak Yam ya? Nah, sendiri tanpa kesepian. Nah, kemudian yang kita pakai Pak Yai, modal apa yang dimiliki manusia yang bisa kita pakai untuk menghadapi zaman yang seperti itu Pak Yai? Ya kembali lagi bahwa kita itu punya Allah. Kembalilah kepada Allah. Puncaknya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Ya tadi sing goblok dari DPR, sapa sing nyongko? Sing pinter dadi tukang ojek, sapa sing nyongko? Walaupun mungkin banyak faktor juga kan yang menyebabkan itu kan. Banyak faktor juga kan. Tapi kemudian
Apakah kita harus cemburu dengan yang jadi DPR. yang jadi DPR itu mau? Wah, rak bakal bahagia rak cemburu kayak ngono ki mau. Maka yang sudahlah biarlah berlalu. Jangan kau getuni. Ibaratnya kaca yang depan itu masih ada masa depan yang cerah. lebih cerah. Gitu. Masih ada kereta yang akan datang terus menerus. Yang akan membawa kita ke dalam tujuan. tujuan. Iya, iya. Jangan terlalu dipikirkan, jangan risau akan keadaan. Artinya kita harus fokus kepada diri sendiri untuk diperbaiki gitu Pak Yam. Betul. Kan tadi kan di awal kan bagaimana kita harus bisa mengubah pola pikir kita ya. Kemudian Ketajaman berpikir. perasaan atau hati kita dipadukan dengan spiritualitas kita kan begitu ya. Nah ini biar bisa terkombinasi dengan baik benar ya. Kan ada juga dari orang yang punya kepekaan hati, rasa masake tapi yo gak mikir jernih, sehingga mudah tertipu. Nah ditipu tadi. Kemudian ada juga yang pola pikirnya itu jernih, tapi hatinya punya tuh kelembutan hati. artinya mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ada kalimat di dalam Quran begini Mas Anis. Ada kalimat a'udzu, ta'awud itu di Quran itu diulang-ulang sampai 7 kali. Ada qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal Jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari sebuah kebodohan. Oh, iya. Jadi kebodohan itu tuh momok seperti iblis yang menyesatkan. Maka hidup untuk menghindari kecemasan dan sebagainya harus ada ilmu, jangan ada kebodohan. Karena apa? Di dalam Al-Quran katakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari kebodohan. Maka hidup saat ini kalau ingin sukses harus mampu membaca dunia, baik sekarang maupun yang akan datang. Kalau ingin sukses dalam berdagang harus mampu membaca besok itu harus bagaimana. Sekarang kan tiba-tiba Mas, toko-toko offline tutup. Iya. Iya toh? Gulung tikar Pak Yam ya. Tiba-tiba online begitu maraknya. Di kamar saja nanti tiba-tiba barangnya datang kan. Bahkan ada yang mengatakan sebentar lagi 5 atau 10 tahun toko-toko yang offline itu akan tertutup semuanya. Semua serba online. Itu kan kita harus membaca. Semua itu tidak harus ilmu, bukan kebodohan. Maka an akuna minal Jahilin. A'udzubillahi an akuna minal Jahilin. Jadi kepandian akal, kepandian spiritual harus menjadi satu untuk membaca zaman. Dan mungkin tambah satu Pak ya, kecerdasan emosional juga kan. Ya, emosional terjaga, teratur, terukur. Ojo sampai kebablasan. Itu kata temanku Mas Aldi kan sebenarnya kebutuhan manusia itu paling dasar itu adalah menjadi seorang pemimpin. Artinya bukan pemimpin kepada orang lain tidak, tapi memimpin untuk diri sendiri. Kan bayangkan Pak Yam, ketika kita tidak bisa memimpin diri sendiri, kan jadi repot. Tadi terombang-ambing oleh keadaan, pola pikirnya mudah dipengaruhi, kan begitu Pak Yam. Betul. Orang kalau sudah tidak pede dengan dirinya sendiri, kecemasan yang ada, maka tadi saya katakan di awal, pikiran kegagalan harus dibuang. Kamu adalah orang yang berhasil. Tapi kan nyatanya gagal Pak Yam itu. Nyatanya gagal. Harus kita usahakan. Oh, harus berusaha lagi ya. Seperti anak kecil yang main naik sepeda, yo tiba yo tangi meneh, dia tanpa mengeluh. Walaupun nangis dulu lah ya biasanya. Walaupun nangis dulu kan sebentar. Hanya kita nggak boleh berlarut dalam kesedihan dan kecemasan juga kan di situ. Sudah usaha lagi. Maka ada yang mengatakan dia itu tidak pernah sholat loh Pak, membantah gitu. Tapi jodohnya cepat. Rezekinya juga lancar. Jadi begini, rizki, jodoh itu kan satu kesamaan bagian dari pemberian Allah. Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang taat kepada Allah mendapatkan rahimnya. Yang tidak taat mendapatkan
rahmatnya. Inilah sifat rahman rahimnya Allah kepada seluruh makhluknya. Lah kita harus berpikir begini, yang tidak taat saja diberi oleh Allah, apalagi saya yang taat. Maka optimisme harus dibangun. Allah pasti akan memberi apa yang aku usahakan. Harus ada usahanya. Ada sebuah kitab itu, berusahalah. Setelah usaha, berdoalah. Ya Allah, ya Razak, ya khairur razikin, urzukna ya Allah. Apa yang kamu minta. Tapi usaha dulu. Seperti Mas Anis. Kayaknya di sana itu ada seorang gadis yang baik. Oh iya, ya. Kerudungnya putih, sholatnya bagus, suaranya membaca Quran bagus. Maka kamu silakan datang ke sana dulu. Usaha dulu. Usaha dulu. Setelah Oke. itu, ya Allah, ya Razak, ya khairul razikin, urzukna ya Allah. Dia jadikan jodohku. Harus ada usaha. Karena Walaupun bagian nanti dari ditolak. rezeki. Kalau ditolak nih Pak Masalah ya. ditolak dan tidak, itu kan catatan. Kalau di sana ada catatannya, Berarti diterima. Diterima. Kalau nggak ada berarti ya berarti masih ada yang lain yang Lain, akan oke. lewat. Tapi Mungkin- harus ada usaha. Ya, mungkin kita nggak ketika melakukan sesuatu jangan berpikir wah nek ditolak gimana gitu. Nah, Tapi kita maka- lebih kan kita nggak tahu Ikhtiar kalau kan, tidak ikhtiar melakukan juga kan Betul. ditolak atau enggaknya. Kalau kamu tidak berbuat, tidak akan mungkin ada berhasilan. Tapi kalau berbuat maka ada dua kemungkinan. Berhasil atau gagal. Tapi kalau nggak berbuat pasti gagal. itu kan bagian dari ikhtiar atau Pak Yam? Iya. Bagian dari kita menjemput rahmatnya Allah kan. Iya. Walaupun tadi rahmatnya kan ada, bisa nanti kita dapat rahmannya atau rahimnya kan. Iya, begitu. Maka usaha harus diikhtiarkan terus. Nah ini Pak Yam, ketika kita mungkin sudah matang tadi pola pikir Pak Mas Adi ya, kemudian juga kepekaan hati juga sangat tinggi. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung peka kan itu. Tapi terkadang spiritual kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah kadang juga bermasalah ini Pak Yam. Iya. Ini gimana biar tiga-tiganya juga seimbang dan bisa benar-benar maksimalkan itu gimana? Ketika hubungan kita kepada Allah terganggu, Heeh. itu sebetulnya bukan satu dua orang. Semuanya orang akan seperti itu. Termasuk orang soleh. Semuanya. Selain Nabi dan Rasul itu pasti akan seperti itu. Makanya ada iman tuh ya itu yang kus itu ya, Iya. naik turun itu ya. Nggih. Maka kata Gus Dur begini, carilah guru yang membangkitkan engkau ingat kepada Allah. Carilah teman yang ucapannya membawa engkau Kepada Allah. kepada Allah. Siapakah itu? Ya tidak lain orang-orang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya atau sering dikatakan ulama. Maka ketika ada permasalahan datang kepada ulama. Lah kalau dalam Nahdiyah itu ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, ya. Maka bahasa-bahasa kita ke orang-orang alim baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu sebagai wasilah kita untuk menyambungkan kita kepada Allah. Oke, wasilah ya artinya ki perantara kita, kan. iya, konsultasi kita. Ataupun kita merenung di situ dalam rangka untuk menuju Allah. Allah. Tapi kan sekarang gini Pak ya, kan tadi tentang ikhtiar dan hasil ya. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya tuh kalau kita ikhtiarkan, kalau menurut teman kita misalnya, itu nggak mungkin. Nah itu apakah kita kemudian boleh mengikhtiari itu? Misal kayak sekarang itu ada cewek-cewek yang Iya. suka sama idol Korea gitu, terus dia pengen punya suami seperti itu gitu. Oh begini, nah, kita harus yakin itu. Yakin bisa dapat cowok Korea atau gimana, Pak? Di dunia tidak ada yang mustahil Oke. Oke. ketika Allah menunjukkan kekuasaannya. Mengapa dunia itu koyok-koyok dibuat sulit? Iya. Gitu. Supaya kamu kembali kepada Allah dan Allah ingin menampakkan Kuasanya. kekuasaannya. Maka kamu harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in Qadir. qadir. Dengan kekuasaanmu ya Allah. Nah, itu. Berarti artinya kita nggak bisa berpikir logis, Pak. Artinya gini, misalkan 1 tambah 1 kan 2. Kan tadi kata Mas Aldi 1 tambah 1 pengennya tuh 5 atau 10. Kan nggak logis itu, Pak ya. Saat ini kita jangan berpikir logis.
Bisa saja memang 1 tambah 1 sama dengan 3. Bisa saja. Gitu. Dan banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Iya, iya. Bahkan nggak begitu, 1 tambah itu ada 5. Karena apa? Dia pakai loncatan yang luar biasa. Misal kayak Mas Anis nih, Iya. pengen punya istri yang siapa Mas Anis? Ning gitu ya. Ning dari pondok lah. Itu kan seakan-akan kalau Mas Anis mikirnya mungkin enggak Mas Ya, Anis? dari kayak bumi sama langit itu ya. Misalnya kayak Nggak gitu lah. begitu juga. Orang itu akan oleh Allah akan diukur. Yo upamane orang ning sing gede kae, yo ning yang sederajat lah. Oh gitu. Ya, misalnya ningnya kiainya ayahnya kiai masjid. Santrinya yo ada walaupun sedikit-sedikit. Kan bisa saja. Ya, sederajat dengan kita gitu Pak ya. Gitulah. Nanti kalau nggak sederajat, ada yang menjadi korban. Ada yang menjadi korban. Iya, iya. Makanya ada konsep kafaah di Islam. Iya, ya. Mas Anis sendiri ataupun dia. Oke. Nanti Mas Anis lewat sama neng yang besar misalnya. Kasihan mbaknya ya, kasihan nengnya ya. Suaminya begitu toh. Dirasani santrinya Mas. Wah, Ini kan ini nggak bukan enak, besar gitu. badannya kan Pak ya? Iya. Jadi memang pasti orang itu mempunyai kebaikan. Dan kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan yang baik juga. Berarti kita misal punya cita-cita setinggi langit enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Walaupun nanti langitnya cuma langit seberapa, itu Ya, kan tetap yang- langit ya. Sesuai kemampuan kita kan tadi. Iya. Pastilah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Oke. Kebaikan itu pasti akan dibalas oleh dengan kebaikan juga. Iya, Maka jangan ada pesimis. Iya, iya, iya. Maka perbaiki dirimu, nanti bayangan itu akan menjadi baik juga. Dan Kalau ketika misalkan sudah- nih, saking semangatnya tadi ya, berbuat baik ya, Iya, iya. sehingga fokusnya hanya untuk ubudiyah saja, ibadah saja, Ya. tanpa menghiraukan dengan urusan dunia, itu gimana Pak ya? Enggak Kan- benar juga. Nggak benar juga Enggak benar juga. Hidup harus seimbang. ya? Gitu. Rasulullah mencontohkan. Jadi begini, Al-Quran itu kan isinya 4 prinsip. Tuh. Prinsip akidah, prinsip syariat, prinsip akhlakul karimah, yang keempat cerita tokoh-tokoh sirah. baik dan buruk, sirah Al-Quran. Di Al-Quran ada 25 orang terbaik gitu, yang namanya Nabi Rasul itu, yang kita Iya, imani. iya. Nah, Diseleksi menjadi 5 ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tauladan. Karena mengapa harus ada contoh ini? Tidak mungkin belajar syariat yang benar tanpa contoh, tanpa figur. Tidak mungkin belajar akidah tanpa pimpinan. Tidak akan mungkin belajar akhlakul karimah tanpa suri tauladan. Rasulullah apakah tidak mergawi? Mergawi Rasulullah. Ya, bekerja dia. Bekerja. Rasulullah berdagang, bahkan ilmu dagangnya masyhur, Ya. terkenal. Rasulullah juga menuturi ngandani sahabat-sahabat kon dagang sing apik. Maka harus imbang. Makanya yo golek rezeki tanpa melupakan ibadah. Yo ibadah yo golek rezeki. Apa menah lanang saiki, Mas? Wah, Kenapa, lanang Pak, ya? saiki ora ono rezekine. Saya itu lari, Mas. Ampun Pak ya. Ampun. Gitu. Nah, tapi kan rezeki itu kan tidak harus mewah. Sing penting gue golek rezeki. Engko nek di bojo, pintu rezekinya dibuka. Oke. Pintu Lek- berkah dibuka. Tapi syaratnya kudu sabar karo Syukur. syukur. Ini yang mungkin juga harus diketahui lah teman-teman yang masih muda. Iya. Ya, tapi kan sekarang nikah agak sulit kalau maharnya tinggi ya. Lah itu salahnya mereka. Iya, iya, Dulu pernah kita bahas. iya. Wong nikah niku cara Kanjeng Nabi dah nikah. Nak duwe mayoran ke wedhus disembelih. Sudah. Nak orang duwe yo ayam disembelih. Sudah. Kan gini Pak Yam ya, kalau hari ini kita melihat apalagi di era digital ya, era globalisasi kan seolah-olah itu mode atau fashionnya anak muda sekarang tuh dari yang viral ke viral. Pokoknya orang menurut kayak ke ora. Dari gaya hidupnya bahkan tadi soal menikah tadi. Ya, membandingkan dengan orang lain ya. Ah, kalau itu yang kamu nikmati, ya, toh, maka kamu akan tersiksa dengan Oh, mode yang seperti itu. Dan mungkin apa yang menikmati malah orang lain bukan kita sendiri ya tentang itu ya. Saya kemarin menulis itu, ada seorang putri yang mengatakan, ini putri loh, yang menyiksa perempuan itu, make up kecantikan dan sepatu hak tinggi. Hmm.
yang menyiksa perempuan itu adalah make up kecantikan dan sepatu hak tinggi. Kenapa Pak Yam? Dia harus berjam-jam di depan kaca. Ya. Harus mengambil barang-barang mulai watu, semen, kapur. Gitu, kayak nggak omah dipuasan di pondasi. Ya. Kan kita kesel banget loh. Iya. Apa yang dia terima? Kan entah untuk memanjakan mata laki-laki itu. Betul. Gitu. Orang lain. Ketika kamu memakai sepatu hak tinggi, apakah tidak sakit kaki itu? Kemeng apa enggak? Iya. Demi apa itu? Demi manjakan mata-mata yang melihatnya itu Pak ya. Maka kamu kalau seandainya mengedepankan kepribadian yang baik, keilmuan, keterampilan, maka kamu akan cantik melebihi mereka. Ya, berarti hiasannya itu tadi ya? Iya, saya di pondok itu Mas Hani sering mengatakan sama anak-anak saya, laki-laki itu gandengnya wong lanang, iku ora ning wajahe, tapi ning ilmune. Wong lanang nak pas serius ngulang kelihatan gantengnya. Loh. Jadi wong lanang itu mau gantengnya ning ilmune, nak ilmune akeh ketok ganteng. Berwibawa. Maka perempuan itu ketika dia punya keterampilan, punya skill, kepandaian, kepribadian, walaupun tanpa make up, tanpa hak tinggi, orang akan mengatakan dialah yang terbaik. Jadi secara nggak langsung itu auranya kelihatan, auranya positif dan apa Mas Aldi bahasa lainnya itu? Ya inner beauty mungkin. Inner beauty ya. Ya seperti Bu Menteri Keuangan siapa itu? Bu Sri Mulyani. Oh, kan tidak seperti wanita emas dan sebagainya. Maka dia kelihatan cantiknya karena kepandaian, keterampilannya dan sebagainya. Oke. Nah, ini menarik Mas Aldi. Tapi karena waktu sudah dikode, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa menyikapi tahun baru Hijriah atau bulan Syuro ini Pak ya. Untuk tahun baru Al-Quran menggambarkan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Ketika bertambah usia maka kamu akan kembali kepada hilqahnya. Maka berfikirlah apa yang kamu persiapkan untuk hari ke depan dan hari yang lebih ke depannya lagi. Jadi orang yang pandai, yang berkualitas, berkuantas, spiritualnya, ritualnya, semua dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada manusia, hablum minanas, dan sujud ruku taat kepada Allah dalam rangka hablum minallah. Keseimbangan antara hablum minanas dan hablum minallah itulah ajaran agama yang sebenarnya. Maka tahun baru ini marilah menjadi pribadi yang baik kepada sesama manusia dan baik menjadi hamba di hadapan Allah. Demikian Mas Anis. Terima kasih Pak Yam sudah rawat dan berikan ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi, cukup Mas Anis. Buat pemirsa. Cukup Mas Anis. Cukup ya. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.